Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama lagi dengan saya, Deborah Stefani, di dalam konten Kompas Reformasi. Di dalam seri ini kita akan sama-sama belajar mengenai peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah reformasi kekristenan dan apa pengaruhnya di dalam kekristenan pada masa ini. Di dalam video ini kita akan belajar mengenai Martin Luther dan 95 dalil yang ditempelkannya di pintu gereja Wittenberg. Salah satu peristiwa yang diingat di dalam sejarah reformasi kekristenan tentu saja tentang Martin Luther. The Great Schism atau skisma besar yang memecahkan antara gereja barat dan gereja ortodoks timur terjadi karena adanya perbedaan secara teologis dan ideologis. Kemudian perpecahan ini berdampak pada pengaruh supremasi Roma di kubu gereja-gereja barat. Ketika itu terjadi banyak polemik terkait dengan kekuasaan ataupun dengan politik yang terjadi. Sehingga orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan gereja Roma dianggap sebagai golongan orang-orang yang melawan. Di dalam gereja juga terjadi masalah korupsi ataupun pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan yang saling bercampur baur. Gereja yang seharusnya menjadi tempat bagi umat Allah untuk mengalami perjumpaan dengan Allah justru gagal memenuhi fungsinya. Ketika itu, banyak pemimpin agama yang justru berpengaruh di dalam pemerintahan, begitu pula juga dengan sebaliknya. Kemudian ideologi-ideologi yang diajarkan pun juga mempengaruhi politik-politik yang terjadi. Gereja yang seharusnya memiliki tugas ilahi justru mencerminkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal itu kemudian membuat jemaat bingung dan menjadi meragukan iman mereka, karena mereka tidak bisa melihat wujud nyata ajaran yang tertulis di Alkitab dilakukan di antara para pemimpin gereja. Dan yang seharusnya dilakukan justru tidak dilakukan. Pengajaran mengenai doktrin yang ada juga dinilai sudah terlalu jauh dari sumbernya. Bagi Martin Luther muda, Tuhan digambarkan sebagai hakim yang kejam karena keadilannya kepada semua manusia yang berdosa. Ia menyadari keberdosaannya dan ia sangat-sangat rindu untuk bisa meminta ampun kepada Tuhan agar dosanya diampuni. Kemudian Martin Luther mengabdikan hidupnya menjadi seorang biarawan. Sepanjang kehidupannya menjadi biarawan, Martin Luther melakukan disiplin rohani yang ketat di dalam biara. Akan tetapi ketakutan akan hukuman Tuhan tetap selalu dirasakan oleh Luther. Bahkan ia tidak pernah lupa untuk mengakui dosa-dosanya, dan bahkan ia rela menderita bagi dosa-dosanya. Ia mau Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan ia sangat takut karena keberdosaannya ia akan dihukum. Justru ketika ia menjadi biarawan, ia semakin menyadari bahwa ia adalah manusia berdosa, dan hal itu membuatnya semakin takut dan takut lagi. Karena ia ingin mengetahui bagaimana caranya mendapatkan perkenanan Allah, Martin Luther juga melakukan studi yang mendalam terhadap firman Tuhan. Dari studi-studi yang ia lakukan, ia justru menyadari banyak kesalahan pengajaran yang ia dapatkan dan bahkan yang diajarkan kepada jemaat-jemaat umum. Ia menyadari adanya kesalahan pemerintahan gereja yang korup, dan bahkan mereka mengajarkan untuk membeli surat pengampunan dosa. Surat indulgensia atau surat penghapusan dosa adalah surat yang dijual kepada jemaat agar dosa-dosa mereka diampuni. Adapun biaya yang didapatkan dari penjualan surat-surat tersebut digunakan untuk membangun gereja-gereja yang ada di kota-kota. Hal itu tentunya menjadi sesuatu yang salah. Tapi parahnya hal itu yang dipercayai oleh para umat, karena mereka percaya pada apa yang diajarkan para pemimpin agama pada saat itu. Surat itu juga menegaskan bahwa hukuman purgatori yang akan diterima tidak akan terlalu panjang jika membeli surat itu.
Maka dari itu 95 dalil yang Luther tempelkan di gereja Wittenberg membahas tentang kesalahan doktrin yang ada. Ia membahas bahwa pengampunan dosa tidak didapatkan dari membeli surat ataupun dari usaha manusia. Sekeras apapun ia berusaha hidup suci, sekeras apapun ia berusaha untuk menderita bagi apa yang ia lakukan, tetap saja yang berusaha bukan yang diampuni, tapi pengampunan didapatkan dari anugerah Allah kepada manusia. Ia juga banyak mengkritik penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin agama. Para pemimpin gereja menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, korupsi, dan mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di Alkitab. Karena perlawanan yang Martin Luther lakukan, Martin Luther disebut sebagai babi hutan yang merusak kebun anggur Allah. Ia bahkan mengalami ekskomunikasi dan dianggap sebagai pengkhianat gereja. Tapi ia tidak pantang menyerah. Semua hasil studi Alkitabnya, semua hasil pengajaran-pengajarannya ia dokumentasikan dalam bentuk buku dan dicetak dan disebarkan ke berbagai tempat. Oleh karena itu, pengajarannya juga memicu reformasi di gereja-gereja di Eropa. Banyak orang-orang yang menyadari kesalahan yang terjadi dan kemudian mereka mau melakukan reformasi gereja. Gereja harus kembali kepada otoritas tertinggi pengajaran yakni Alkitab dan bukan ideologi-ideologi tambahan yang diajarkan oleh para pemimpin agama yang tidak benar. Oleh karena tulisan-tulisan dan pengajarannya, terjadi reformasi gereja yang kemudian kembali melihat kepada Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi, sola scriptura, dan keselamatan yang didapatkan hanya karena penebusan Yesus Kristus, solus Christus. Keselamatan tersebut tidak diberikan berdasarkan dengan apa yang menjadi usaha manusia, tapi karena iman, sola fide. Dan keselamatan yang diberikan itu adalah anugerah, sola gratia. Dan apapun yang dilakukan manusia di dalam hidupnya sebagai orang percaya haruslah untuk memuliakan Tuhan, soli deo gloria. Peristiwa reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517 seharusnya kembali mengingatkan kita akan anugerah Allah. Keselamatan yang diberikan pada kita bukan karena hasil usaha kita, bukan karena pula karena kebaikan kita atau karena kita layak, melainkan semua itu adalah hanya karena anugerah. Martin Luther juga kembali mengingatkan kita untuk kembali kepada Alkitab sebagai sumber pengajaran yang Tuhan berikan dan juga menjadi otoritas yang tertinggi. Sumber pengajaran gereja harus bersumber dari Alkitab dan bukan buku-buku lainnya ataupun pengajaran dari seorang pribadi saja, tapi Alkitab yang menjadi sumber utamanya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas atas hidup orang percaya. Peristiwa reformasi ini juga membuat kita sadar gereja dikendalikan oleh Kristus seharusnya sebagai kepala gereja dan bukan para pemimpin gereja yang adalah manusia berdosa. Jika pemimpin-pemimpin gereja yang ditunjuk adalah orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan, maka para pemimpin gereja harus melakukan fungsinya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, peristiwa reformasi ini juga membuat kita untuk selalu mengingat untuk terus bereformasi. Jika sudah ada kesalahan, sudah ada perpecahan, maka haruslah itu kembali kepada Alkitab dan kembali melihat kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Ya, seharusnya tidak ada perpecahan ataupun kesalahpahaman di dalam gereja. Kita juga terus mengingat peristiwa reformasi sebagai satu titik di mana Tuhan beranugerah agar kita kembali melihat inti dari kekristenan,
yaitu relasi dengan Tuhan. Jika kita sudah diselamatkan, kita perlu untuk setia kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya, dan bukan apa yang menjadi keinginan pribadi para pemimpin gereja. Tuhan juga bekerja melalui sejarah. Lewat peristiwa reformasi yang terjadi di tanggal 31 Oktober 1517 maupun peristiwa-peristiwa yang mengikutinya ataupun terjadi sebelumnya seperti yang sudah kita pelajari mengenai iconoclasm atau mengenai penerjemahan Alkitab, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui sejarah hingga hari ini. Jika pada hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, semua itu tidak luput dari pekerjaan tangannya di sepanjang sejarah. Kiranya di dalam seri Kompas Reformasi ini kita sama-sama bisa belajar untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dan bersyukur atas pekerjaan Tuhan di sepanjang sejarah. Dan kiranya dengan memperingati Hari Reformasi ini, kita kembali memohon Tuhan menolong kita untuk apapun yang kita kerjakan. Pelayanan kita, spiritualitas kita di hadapan Tuhan, semuanya itu harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan semata. Dan biarlah hati kita, gereja kita terus direformasi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menurut firman Tuhan yang Ia berikan. Kiranya konten Kompas Reformasi ini dapat menolong kita semua dan kita boleh semakin lagi menyelidiki apa yang jadi kehendak Tuhan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekian dari video Kompas Reformasi kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.